Quest Partai Patung 2018. Sukses Fian. Tulisan online-nya tuh gini, misalnya nih, pay 70.000 untuk 100.000, tapi uangnya terima dulu, jadi buat renovasi gratis. Ini tahu sistem pre-order ini saya belajar dari Dewa Eka Prayoga. Dia dapat dulu tuh 800 juta jualan buku. Bukunya bahkan belum pernah diketik. Bukunya belum pernah diketik, dia jual dalam pre-order. Misalnya gini, kan sosial medianya udah nih, berarti kan udah tiap di Gojek ada jangan langsung kasih validasi. Kalau kita langsung kasih validasi, nomor telepon pembelinya hilang. Iya. Nah, tapi kan tuh semuanya tuh mata box pembeli 1, mata box 2, mata box 3 sampai berapa 256. Nanti dibikinin bukan grup broadcast tuh 256 juga. Nah, guys, kita akan opening ya di Taman Ratu ya. Untuk itu, selama 10 hari ini kita jual voucher loh. Misalnya 60.000 untuk 100.000 loh. Untuk belanja 100.000, tapi 60.000 dulu di awal. Nah, loh, Pak Yosa saya rugi nggak? Enggak, memang langsung datang semuanya. Enggak, terus vouchernya juga ada expired, misalnya 3 bulan dong. Saya yakin banget ada yang expired juga, kok ada yang expired. Iya. Tapi uangnya bisa buat renovasi dulu, bisa buat beli. Jadi belum dagang udah dapat cuan. Hidup dalam kondisi sekarang sayang sama nggak pakai Iya, promo. sekarang Kalau promo sih. kita pakai, kita dikasih kok. Mereka yang tanda kutip bakar duit, kita nikmatin ya nggak apa-apa. Ekonomi naik juga. Teman-teman, mampir ke restorannya Bu Natalia. Beliau punya mata box ya. Mata. Nanti mampir lagi ya. Mampir ini produknya. Baik. Enak teman-teman, enak banget. Thank you. Halo teman-teman Laruno, balik lagi bersama gue Fian di channel laruno.com. Hari ini gue lagi sidak bisnis, lagi gerebek bisnisnya Yosa dan Pak Hutomo. Oke, ini kita lagi di kantornya beliau ya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Ayo bro. Ini ruangnya nih, ruang tamunya. Oke. Nah ini ya. Ayo, di mana bro Yosa? Teman-teman, yuk kita naik yuk. Kalau tempat direktur dan komisarisnya di atas, yang di bawah salesnya. Oke. Wah, gede ya. Ya, ada beberapa yang harus kosong. Jadi teman-teman kalau ada mau pakai, kasih tahu aja ke kita atau ke Tomo juga bisa. Oke. Nah, ini dia ruang kerjanya dari Yosa. Oke. Halo teman-teman Laruno. Nah, tadi kita udah di depan kantornya Yosa. Sekarang kita lagi ada di dalam kantornya Yosa. Nah, video hari ini saya mengundang Yosa ini. Siapa sih Yosa dan bisnisnya ngapain sih? Terus distribusinya gimana? Tonton sampai habis videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman di grup WhatsApp. Banyak sekali teman-teman dari teman-teman Bapak Ibu semua di sini yang butuh sekali share seperti ini dari para pelaku bisnis loh ya. Nah, sekarang kita interview Yosa. Wow. Kalau ketemu orang semangat, kita jadi semangat teman-teman. Ya. Gimana nih? Apa kabar? Hai Fian, thank you Fian mau datang, juga kunjungan tadi juga ada Pak Utomo, juga partner saya sekaligus komisaris teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan Fian untuk mengkorek-korek, ceritanya mengkorek-korek sesuatu inspirasi yang bisa jadi merubah hidup kita, bermanfaat ataupun juga untuk suatu perenungan buat strategi-strategi teman-teman di depan. Oke, ya. Jadi tetap stay sampai habis tonton dan like, comment, and subscribe. Ya, thank you semua. Nah, sekarang Yosa ini siapa sih? Pak Yosa ini atau Bro Yosa ini? Waduh, saya setiap kali interview saya pengen cari satu jawaban yang terbaik waktu ada pertanyaan siapa saya. Ternyata saya ketemu salah satu teman baik saya juga, dia juga alumni yang Patung, namanya Pak Gusti. Gusti itu mengatakan bahwa siapa sih sebetulnya kita? Kita semua teman-teman ternyata adalah professional learner. Oke, professional learner tuh Benar. maksudnya gimana? Jadi kita ini sudah mempunyai
bisa dibilang suatu pengetahuan untuk belajar nih teman-teman. Kenapa dibilang profesional? Kita harus punya profesional untuk apa? Supaya kita juga tahu di mana letak kita salahnya dan kita perbaiki lagi. Jadi sebetulnya Pian, kita kembali lagi manusia hanya kali ini saya dapat jurus dari satu orang pemilik waktu itu kutipan singkat di Twitter. Dia mengatakan bahwa sebetulnya kita adalah manusia yang memang didesain untuk terus belajar. Jadi ternyata teman-teman ada yang mengatakan bahwa manusia ini kamu kok nggak belajar ini enggak. Sebetulnya kita tuh udah continuous learning. Setiap hari, setiap masalah selalu kita belajar. Gitu. Jadi sebenarnya dirangkum jadi professional learner. Oke. Menarik ya, teman. Jadi professional learner. Jujur aku baru dengar nih professional learner dari Yosa. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Salarinya lagi ngapain? Terus kemana aja sih? Mobilitasnya kemana aja sih? Oke teman-teman, di bisnis saya terus terang dari lulus S2 saya tidak mendapatkan pekerjaan pada waktu itu. Kemudian saya banting setir, saya menjadi pengusaha bawang goreng yang dimulai juga dari titik nol, yaitu dari masak. Sampai sekarang ada 3 orang koki yang masak bawang goreng saya. Yang sekarang semuanya udah bisa cenderung autopilot, dimana saya bisa mengatur lebih dari eagle view, bisa dari atas saya bisa ngatur-ngaturnya. Nah kemudian saya juga punya usaha Jaya Susu Asoy. Sekarang udah 18 cabang. Saya pun juga teman-teman tadi juga saya mau katakan bahwa saya pun juga bukan manusia yang sempurna. Saya pun juga bisa melakukan kesalahan seperti beberapa bulan lalu lah, sekitar 6 bulan lalu saya juga pernah kena tipu 40 juta dari partner Jaya Susu saya. Tapi itu kembali lagi kita sebagai professional learner kita belajar. Nah kemudian juga ada beberapa usaha saya yang udah tutup juga banyak ya. Restoran rugi 250 juta di Grogol. Saya itu melakukan hal yang salah waktu sebetulnya dikatakan bahwa di propertinya Patung ada yang namanya 5L sama Pak Matius Yusuf juga mengatakan 5L, location and location. Kebetulan waktu itu lokasinya saya itu setelah flyover. Dan itu cukup fatal. Dan seberangnya saya sebetulnya itu udah jadi contoh terbaik untuk saya harusnya belajar. Seberangnya saya percis adalah Roxy Square teman-teman. Roxy Square saya saya tidak usah kasih tahu gimana nasibnya, tapi yang pasti punya kesamaan, yaitu Roxy Square itu dia itu ada setelah flyover malah. Maksudnya saya setelah flyover gini. Kalau saya kan sebelum flyover itu jadi ada di sebelah kiri, dia sebetulnya di sebelah kanan. Tapi dia itu yang setelah turun dia udah kelewatan maksudnya. Jadi sebetulnya abis flyover kita tuh udah bisa ngeliat dia tapi udah terlewat teman-teman. Nah sedangkan saya juga begitu. Orang udah lewat naik ke atas baru ngeliat restoran saya dan itu ternyata fatal banget. Fatal banget. Dimana-mana harusnya tuh sebelum atau tas turunan lewat dikit dari betul banget. Nah kemudian juga ada beberapa usaha juga sama partner sekarang Kautomo Prawiro, beliau juga gudangnya ilmu saya juga teman-teman. Saya juga sering dibikin jadi saya juga bersyukur ada beberapa orang dalam kehidupan saya itu yang ada pemaksaan untuk kita belajar. Karena teman-teman di titik pengusaha teman-teman kita cuma bisa mengalahkan satu yang harusnya itu sangat sulit juga, itu mengalahkan diri kita sendiri. Tapi Kautomo sering banget memberikan email mengenai waktu itu yang sekarang saya lagi print, sebetulnya saya diam-diam print. Yaitu checklist copywriting marketing. Itu ada 13 checklist. Itu bagus banget dari headline-nya apakah sudah ini bagus banget. Itu pun juga dari Kautomo. Dan tentunya itu bisa dibawa ke perusahaan kita yaitu www.konsultan Indonesia. Sama persis seperti Wakuliner juga dahsyat banget. Kurang lebih konsepnya sama. Kita mempertemukan antara pencari konsultan dan penyedia. Jadi everyone bisa jadi berhubungan dengan si konsultan ini. Entah jadi konsultannya atau pelaku bisnis yang pengen ada konsultan entah marketing, entah pajak, entah digital marketing, entah keuangan atau finance segala macam. Interesting Pak bisnisnya. Nah terus distribusinya nih sekarang kemana aja nih Pak? Kalau boleh di share nih, mungkin ada yang
pengen tahu bawang soy ini bisa dapat di mana, distribusinya, jalurnya kemana aja Pak? Oke, ya teman-teman, untuk kembali lagi ke jalur teman-teman, saya sarankan untuk di awal bermulalah dari satu fokus distribution model saja. Saya waktu itu dinasihati oleh David Gunn. Waktu David Gunn kita makan di Pasar Pik bareng, kita makan bareng. Yos, lu harusnya fokus ke satu distribution channel aja. Waktu itu saya langsung hajar 4 teman-teman. Saya melakukan kesalahan fatal banget. Saya langsung masuk ke restoran, ke hotel, restoran, kafe, ini satu channel, distribusi, satu channel. Kemudian saya juga masuk ke swalayan, kemudian saya masuk ke end user juga, saya juga jualin, dan yang terakhir saya masukin ke reseller. Ternyata teman-teman berantakan. Saya ada satu belajar dari Pak Jaya Setiabudi. Dia mengatakan hampir dipastikan ketika kita mengejar 2 kelinci, kita nggak dapat dua-duanya. Jadi teman-teman harus fokus satu kelinci dulu. Waktu satu kelinci udah ketangkep, baru boleh mulai memburu atau juga fokus ke bidang yang lainnya. Dari situ saya melakukan kesalahan fatal sekali. Karena teman-teman, 2 hal yang beda banget. Misalnya gini, misalnya teman-teman sebut aja ada satu teman saya tuh main risol. Saya sebutnya dia risol handphone. Kenapa? Karena saya suruh dia itu bikin risol yang gede banget. Risol handphone karena handphone kan gede. Handphone gede. Jadi saya sebutnya udahlah main risol handphone aja, jadi lebih viral. Nah, kemudian ternyata teman-teman, produksi sama jualan tuh 2 hal yang beda. Iya. Teman-teman, ini 2 hal yang beda. Jadi, hari ini teman-teman melihat Fian Kumara melakukan satu karya, ini karya beliau juga dahsyat banget. Amin. Thank you Fian. Jadi untuk setup ini dan untuk kegiatan interview seperti itu 2 hal yang beda loh teman-teman. Iya. Ngerti nggak teman-teman? Maksudnya gimana? Untuk jadi youtuber pun ada 2 cara. Satu udah dapat konten, satu lagi gimana sih cara bicara konten ini ke audiens. Iya. Itu 2 hal yang beda lah teman-teman. Pertama, bicara konten itu ke diri kita sendiri. Ini kontennya oke nggak, bikin checklist. Kemudian waktu kita ada introduction, ada juga bodinya, ada juga penutupnya, itu bikin lagi loh teman-teman. Itu tuh 2 hal yang berbeda jadinya. Satu untuk kasih tahu ke audiens, satunya yang kita bikin sendiri yang buat persiapan ini, itu 2 hal yang berbeda. Begitu juga di bisnis teman-teman. Saran saya mending fokus ke satu dulu. Kalau kalian benar-benar cuma bisa produksi, ya udah produksi dulu, biar pakai tunjuk orang lain untuk yang jualan. Saya kemarin baru ketemu satu Ibu Yunita, kayaknya bukan main, cantik juga. Kemudian dia punya Boas itu minuman kayak gelas, minuman cepat saji tapi via gelas. Dia udah masuk berapa banyak provinsi, udah banyak. Nah caranya gimana? Yos, gue udah capek deh, gue juga masarin capek, udah mendingan gue produksi aja, kemudian gue tunjuk distributor untuk masarin. Karena teman-teman, waktu kita pilih dua-dua, yang satu udah kita yang masak, satu lagi kita jualan, itu beda banget. Teman-teman, beda banget. Please, mendingan fokus dulu ke satu, tunjuk distributor yang handal. Mungkin kita bisa pelajari, mungkin kita juga bisa untuk lebih matang lagi. Kalau kita belum siap jualannya, bisa tunjuk orang lain dulu. Oke. Menarik ya teman-teman. Jadi fokus dulu satu sampai ketemu titik air sumber benihnya di mana, sumber air yang jernih, baru kita setelah kita fokus ketemu itu apa kita lakuin tuh Pak? Nah, biasanya nih kalau fokus 3 nih, kalau fokus yang 3 setelah yang menemukan itu biasanya 3 nih. Apakah ini memang betul-betul yang akan saya kerjakan sampai titik darah penghabisan? Oke. Nah, saya belajar dari Yeskia Zebua. Kadang-kadang teman-teman, kalau kita itu pasti keinginannya banyak, betul atau betul banget? Betul banget. Nah, Yeskia Zebua ngajarin kita tulis 50 hal yang kita mau kerjakan. Jadi sebetulnya itu kan juga waktu kita tulis 50 hal yang kita kerjakan, sebetulnya itu udah ada kaitannya sama kita. Karena misalnya Fian, saya pengen jadi YouTuber. Nah, kenapa? Karena Fian udah beli tripod, beli juga mic-nya, beli juga kabel ataupun juga. Nah, cuman waktu kita ngelis banyak, nanti ada banyak pilihan teman-teman. Nah, tugasnya dari 50 itu dipilih cuma 5. Nah, 5-nya itu uniknya Yeskia Zebua bilangnya, 5 itu jangan kita yang milih. Kita pilih, kasih pilihan ini ke teman-teman terbaik kita. Badis kita. Bener, bisa jadi orang tua, bisa juga jadi pasangan, bisa juga kakak ataupun juga adik. Karena dia yang bisa ngelihat bahwa kita tuh
ternyata berpotensi di situ. Bahkan kita sendiri juga nggak yakin, tapi orang lain sebetulnya bisa lebih melihat. Oke. Gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi list dulu 50 yang Betul. apa yang dikerjain. Betul. Itu selama setahun atau selama Langsung harus bikin. Harus bikin. Harus langsung bikin. Apa sih yang saya mau kerjain sih? Nah, setelah yang list itu tadi teman-teman, yang tugas yang kedua, kalian pilah-pilah sampai cuma jadi 5. Kemudian tugas yang ketiga, kasih. Kan ibaratnya ini udah capek nih, gila gue udah ngelis 50 nih, capek banget. Misalnya Vian, gue pengen bikin matah box gue pengen bikin chicken katsu gue pengen bikin restoran vegetarian gue pengen bikin jual e-book gue pengen jual buku gue pengen jadi motivator untuk turun berat badan nah itu teman-teman kumpulin sampai 50. Habis kekumpul 50, kalian coretin sendiri sampai jadi 5. Dibandingin kalau Patung ngajarin di Business Revolution 1 sama 2 nih bagusan mana nih? Kuatan mana nih? 1 kalah, yang 2. Nah 2 sama 3 menang mana nih? Ya, pasti teman-teman tahu lah. Ada juga di Laruno. Saya juga soalnya nonton. Saya nontonin terus. Ya, pokoknya di akhirnya nanti ketemu tuh sumber titik air yang sangat jernih. Kalau yang tadi yang 50-nya itu masih jernih, tapi yang ini udah sangat jernih. Akhirnya juga di video yang di Laruno juga saya lihat ternyata family ya, ternyata nomor 1 ya daripada penghasilan ya. Ternyata orang memang harus dibikin scoringnya dulu. Nah, teman-teman dari yang itu 5 itu kalau si Yeski Azio gua gila banget. Gua kan udah bikin nih 50 nih. Gua udah coretin nih cuma jadi 5. Sekarang tugas lu ya tolong ya pilihin. Waduh Yeski Azio gua malah suruh orang lain ya. Tapi ternyata benar teman-teman. Ternyata sebetulnya yang 5 itu udah yang terbaik sebetulnya. Tapi dengan adanya masukan keberagaman lagi dari orang lain pasti lebih baik. Oke. Menarik. Nah, kalau boleh dirangkumkan, apa sih 5 kebiasaan Yosa yang setiap hari atau setiap bulan dilakuin nih? Misal, karena kita pengen niru nih, kita kan kita harus niru lah orang-orang yang udah ngelakuin. Nah, apa sih 5 kebiasaan Yosa? Thank you. Sebetulnya ini juga dilakukan juga sama Vian. Saya belajar dari Benjamin Franklin. Benjamin Franklin si bapak penemu petir, bapak penemu anti petir. Dia bukan lulusan kuliah, dia bukan lulusan juga universitas yang hebat, tapi dia ada di uang $100 teman-teman, ada di uang $100 Amerika yang tertinggi. Ternyata dia lulus SD pun juga tidak. Ternyata kebiasaannya beliau yang sampai hari ini saya ikutin, yaitu nih teman-teman, yang pertama ya, pastikan waktu Anda sebelum tidur sudah menulis besok mau ngapain. Tulis mau ngapain besok. Kemudian yang nomor 2, pastikan Anda waktu sebelum tidur mengucapkan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. 3 hal yang syukuri hari ini. Betul. Nah, kemudian teman-teman yang ketiga yang biasa saya lakukan waktu di hari besokannya. Sekarang sih saya lagi cukup kaget juga. Ternyata hampir semua CEO terkenal ataupun juga semua motivator, dia mengawali paginya dengan meditasi. Dulu saya bingung, meditasi itu apa, seperti yoga ya? Kaki saya kan nggak bisa naik kayang begitu. Nggak bisa. Tapi ternyata meditasi itu seperti self talk, dia self talk tapi with the positive way. Misalnya gini, supaya lebih bagus saya harus belajar apa ya, supaya lebih laku saya harus melakukan apa ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, saya pun juga harus selalu melakukan yang namanya hubungin orang tua. Teman-teman, jangan kita juga kerja lupa orang tua sih. Sebetulnya doa dari mereka sangat-sangat dahsyat. Saya pun juga sering, walaupun juga cuma WA, Ma, aku makan dulu ya, Ma, aku makan siang dulu ya, Ma, aku udah di sini loh, udah hubung, kabarin aja. Dengan belajar ngasih kabar, kita juga bagus buat ngabarin pasangan juga ataupun juga. Nah yang kelima, perbanyak minta maaf. Karena pada dasarnya kita manusia juga tidak luput dari kesalahan. Saya pun juga dengan partner saya pun juga sering melakukan kesalahan. Sering juga dengan pasangan juga sering melakukan kesalahan. Hari ini anak saya nagih, Dedi katanya habis lomba. Tadi hari ini teman-teman, hari ini anak saya lomba. Kebetulan ya juara ya, lumayan. Selamat dulu. Thank you. Jadi saya pun juga tadi janji beliin 10 Kinder Joy. Tapi saya nggak memungkinkan untuk pagi ke Indomaret dulu, sedangkan acara lomba tadi jam 9. Saya nggak memungkinkan. Ya udah, ya minta maaf ya maaf. Nah banyak dari kita tuh jarang banget minta maaf. Coba teman-teman boleh deh tanya di sekitar saya misalnya dari Kong Tomo, dari juga istri saya, Yosa sering nggak minta maaf? Sering banget. Sering banget. Saya pun juga kemarin baru minta maaf juga sama Vian.
Mafian ternyata ada lomba. Iya, Tahu. bener-bener. Iya, emang Ada harus lomba. bisa minta maaf itu sangat Oke. penting. Sangat Buat, penting. buat juga teman-teman waktu kita turunin levelnya kita, sebetulnya kita di sini tuh jadi belajar lagi teman-teman. Oke. Ya waktu kita bisa minta maaf di sini kita belajar Belajar. lagi. Habis itu naiknya jadi lebih cepat sama lebih baik sih. Nah, sekarang sesi terakhir itu adalah 1 menit, pesan 1 menit Yosa untuk anak muda Indonesia yang pengen bisnis, yang pengen mencapai cita-citanya, itu harus lakuin apa? 1 menit Wah. dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman, saya cuma mau kasih tahu journey. Ya, teman-teman, semua yang kita lakukan itu adalah journey. Kenapa journey? Jadi gini, mungkin ini bisa jadi 2 menit nih. Teman-teman kalau tahu bawang goreng itu, bawang goreng aja pertamanya aja tuh dia tuh lagi santai nih, karena bawang merah nih. Lagi santai dia dijambak. Dijambak gara-gara dia disuruh keluar dari tanah. Habis itu dia langsung dilempar kemana teman-teman? Ke keranjang. Habis dilempar ke keranjang, dia dilempar lagi ke mobil yang lebih besar. Di mobil yang lebih besar aja dia aja udah gojrak aja juga banyak banget sama tanah yang nggak rata. Habis itu buset, sampai di pasar juga dibanting lagi teman-teman. Habis di pasar dibanting, dipilah-pilah, di satu-satu dicopotin tuh. Habis satu copot-copotin, ada pembeli. Waktu ada pembeli, Ian, wah dikual-kual ini bagus atau enggak ya? Bagus atau enggak? Waduh, si bawang tuh udah sakit banget tuh teman-teman. Habis itu nggak sampai di situ, habis itu dimasukin kantong kresek dan dikupas. Bayangin loh, dikupas teman-teman. Habis dikupas, wah, dicuci. Waktu dicuci dia juga udah sampai tenggelam teman-teman. Habis dia dicuci tenggelam, belum sampai di situ, dipotong lagi teman-teman sampai tipis. Habis itu, aduh, dia pikir terima kasih ya Tuhan, cobaan saya sudah selesai. Ternyata belum, ada ini wajan panas, cus, wah, sampai kepanasan. Habis itu ditirisin, dimasukin mesin sentrifugal sampai nggak ada minyaknya, puter, baru dikemas. Lalu udah dikemas kan, aduh, terima kasih hidup saya sudah sampai di sini. Ternyata dipotong plastiknya, diguyur ke nasi uduk atau soto Betawi yang begitu panas. Teman-teman lihat deh, perjalanan aja panjang. Kadang-kadang anak muda zaman sekarang, saya tuh the point ya, buset, instant maker banget. Saya baca dari tulisannya Yuswo Hadi juga terkenal banget tuh, pakarnya disruption juga dia, tapi buat yang era milenial dia bilang hampir dipastikan 95% anak-anak muda udah nggak bisa loyal sama satu brand. Kenapa? Karena banyak banget gangguannya. Jadi itu teman-teman, penutupnya semoga menginspirasi juga buat Laruno juga, yang sangat dahsyat ya. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di follow Instagramnya atau ada Ya, Facebooknya. ada Instagramnya di sini Yosa Setiadi, juga ada Bawang Soy, juga ada konsultan.indonesia. Oke, thank you semua, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.